Apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini? Apa yang saya lihat mengenai bola sepak Indonesia memang... Bayangkan, tim yang dulu menjadikan Laos sebagai lumbung gol, kini justru mati kutu tanpa satupun tembakan yang berbuah gol. Bahkan pengamat Malaysia, Safi Salih, sampai tertawa ketika menyindir, menyentuh gawang Laos saja susah. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Garuda Muda hingga laga yang seharusnya jadi pesta kemenangan berubah jadi malam penuh tanda tanya? Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi saksi mata sebuah laga yang penuh drama. Ribuan supporter Garuda Muda datang dengan penuh semangat, berharap menyaksikan pesta gol Timnas U23 Indonesia di laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026 melawan Laos. Namun kenyataannya, pertandingan itu berakhir dengan kekecewaan besar sejak peluit awal. Indonesia tampil begitu agresif. Para pemain langsung menekan pertahanan Laos dengan serangan cepat. Baru 1 menit berjalan, Raihan Hanan sudah melepaskan tembakan mendatar yang memaksa kiper Laos, Kop Lok Phathip, bekerja keras. Sorak-sorai penonton pun menggema, tanda harapan akan gol cepat begitu besar. Harapan itu sempat membuncah ketika menit ke-6, Raihan kembali mencetak gol lewat tendangan kerasnya. Stadion bergemuruh, para pemain berpelukan, dan supporter pun bersorak lantang. Namun kegembiraan itu sirna seketika ketika wasit menganulir gol karena Jens Raven dianggap offside dan mengganggu pandangan kiper. Seisi stadion langsung terdiam. Dari sorak-sorai penuh sukacita, berubah menjadi desahan kecewa. Situasi itu menjadi awal dari kebuntuan panjang yang dialami skuad Garuda Muda sepanjang pertandingan. Laos tampil begitu disiplin. Garis pertahanan mereka rapat dan sulit ditembus. Berkali-kali kombinasi umpan dari Arhan Fikri dan Rafael Struijk terhenti di kaki bek lawan. Vandenburg yang berada di pinggir lapangan terlihat cemas, memberi instruksi keras agar para pemain lebih kreatif. Namun hingga menit ke-30, serangan Indonesia selalu kandas. Bahkan beberapa kali, Laos mampu melakukan serangan balik yang cukup merepotkan barisan belakang. Muhammad Ferrari dan Kadek Arel harus bekerja ekstra keras untuk memastikan gawang Cahya Supriyadi tetap aman. Jelang turun minum, Indonesia mencoba mengandalkan serangan sayap. Umpan silang demi umpan silang dilepaskan, tapi tidak ada yang benar-benar membahayakan gawang lawan. Babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan para pendukung. Di awal babak kedua, Vandenburg langsung melakukan perubahan. Jens Raven ditarik keluar, digantikan Hoki Caraka. Kakang Rudianto pun diganti Ricky Pratama. Masuknya Hoki memberi warna baru. Pemain muda PSS Sleman ini rajin bergerak menjemput bola, berusaha membuka ruang di lini depan. Menit ke-56, Arhan Fikri mencoba peruntungannya dengan tendangan mendatar keras. Lagi-lagi Kop Lok Phathip tampil luar biasa. Refleksnya begitu cepat menepis bola. 2 menit berselang, Raihan Hanan mendapat peluang emas, namun bola hasil tendangannya kembali diamankan kiper Laos. Penonton semakin gusar. Beberapa kali mereka berdiri, menaruh harapan pada setiap peluang yang tercipta. Tapi kiper Laos benar-benar tampil bak tembok baja. Malam itu, semua peluang Indonesia seolah mentah di tangannya. Tony Firmansyah mencoba alternatif lain lewat tembakan jarak jauh. Di menit ke-64, bola kerasnya melayang tipis di atas mistar. Supporter pun hanya bisa menepuk jidat, bertanya-tanya kapan Garuda Muda akan benar-benar bisa mencetak gol. Peluang terbaik datang pada menit ke-73. Hoki Caraka menerima umpan terobosan, berlari cepat ke kotak penalti, lalu melepaskan tembakan keras. Hampir seluruh stadion berdiri, yakin kali ini gawang Laos jebol. Namun Kop Lok Phathip lagi-lagi menjadi penyelamat. Dengan refleks menawan, ia menepis bola keluar. Frustrasi semakin terlihat di wajah para pemain. Rafael Struijk yang terus berlari di sisi kiri pun mulai kelelahan. Arhan Fikri mencoba terus mengatur tempo, namun rapatnya pertahanan Laos membuat semua serangan selalu terbentur tembok. Laos pun mulai bermain keras. Beberapa kali pemain Indonesia terjatuh karena duel fisik. Supporter yang memenuhi stadion tak jarang bersuara lantang memprotes kerasnya permainan lawan. Menit-menit akhir menjadi ujian mental. Indonesia terus menekan dengan segala cara, namun hasilnya nihil. Tambahan waktu 5 menit tak cukup untuk memecah kebuntuan. Peluit panjang dibunyikan wasit. Skor 0-0 menjadi kenyataan yang pahit. Ribuan supporter terdiam, wajah kecewa jelas terlihat. Hanya beberapa tepuk tangan yang masih terdengar, sebagai bentuk dukungan agar para pemain tidak larut dalam kekecewaan. Sosok Kop Lok Phathip langsung menjadi buah bibir. Ia dinobatkan sebagai man of the match,
Kiper yang berhasil membuat Indonesia frustrasi sepanjang 90 menit. Di ruang konferensi pers, Vandenburg mencoba menahan kekecewaan. Ia menyebut bahwa lini depan Indonesia harus lebih tajam. Kami mendominasi, kami punya banyak peluang, tapi kami tidak bisa menyelesaikan. Pertandingan berikutnya, tidak ada alasan selain menang, tegasnya. Klasemen sementara pun menunjukkan Indonesia hanya mengoleksi 1 poin. Posisinya ada di peringkat kedua grup J, tertinggal dari Korea Selatan yang sukses meraih kemenangan di laga lainnya. Tugas berat menanti. Makau akan jadi lawan berikutnya, sebelum bentrokan krusial melawan Korea Selatan. Kemenangan mutlak diperlukan jika ingin menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Di sisi lain, pengamat bola Malaysia, Safi Salih, justru melontarkan sindiran pedas. Dengan nada tawa, ia menyebut Indonesia sedang mengalami penurunan kualitas yang luar biasa. Baginya, Timnas U23 di era Shin Tae-yong jauh lebih menakutkan. Kalau masih era Shin Tae-yong, U23 Indonesia itu ditakuti seantero Asia. Tapi sekarang, menyentuh gawang Laos saja susah, ucapnya dengan nada mengejek. Komentar itu menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak yang merasa Safi keterlaluan, namun tak sedikit pula yang mengakui bahwa ucapannya ada benarnya. Para pendukung Indonesia tentu kecewa, namun mereka tetap memberi dukungan penuh. Mereka yakin dengan evaluasi dan semangat juang, Garuda Muda bisa bangkit di laga berikutnya. Malam itu di Sidoarjo memang bukan malam terbaik bagi Timnas U23. Tapi perjalanan masih panjang, dan kesempatan untuk memperbaiki diri tetap terbuka lebar. Hasil imbang ini menjadi pengingat keras, bahwa dalam sepak bola, dominasi tidak selalu berbuah kemenangan. Penyelesaian akhir, mental juang, dan kecerdikan membaca lawan adalah kunci dan kini, Garuda Muda dihadapkan pada pilihan. Bangkit atau terpuruk. Dukungan supporter tetap menyala, dan mimpi untuk melangkah ke putaran final Piala Asia U23 2026 masih sangat mungkin diraih. Karena pada akhirnya, memakai lambang Garuda di dada adalah soal kebanggaan. Dan kebanggaan itu layak diperjuangkan dengan sepenuh hati, meski rintangan menghadang di setiap langkah.